Pakai bahasa Arab bisa. Bioskop. Ba lain biskop. Iya, Biskop aja. Iya. Ba sa kop. Nah, biskop. Nah, Setelah jadi Islam ya. jadi Islam orang mau marah kan? Wah, tulisan Arab nih. Nah, Itu yang heran banget. ada biskop 2. Wisata di mana? Ada yang penasaran banget. Sampai kena. Jadi identitas Maduranya nggak dilepas. Identitas Madura. Iya, jadi songkok, sarung dan Banyak juga yang penasaran itu pada saat aku pakai sarung. Ini sebelum di Jakarta ya, di Surabaya pun itu aku pakai sarung tuh teman-teman heran gitu. Misalnya abis dari kampus terus malam tuh kan keluar cari makan tuh pakai sarung. Temen tuh heran loh, kamu pakai sarung gitu. Iya. Justru aku nanya, kok kalian nggak pakai sarung gitu? Iya. Aku bilang ini di Madura tuh pas semua pakai sarung Biasa gitu. aja. Iya. Kok kalian malah nggak pakai sarung gitu? Apalagi pas di Jakarta, di mana ya banyak orang pendatang juga, itu jadi lebih heran gitu. Oke. Ngapain pakai sarung gitu? Maksudnya pakai sarung ini kebiasaan dari kecil atau Dari dulu? kecil memang. Enggak, tapi nggak pernah mondok, Bang. Madrasah dulu pernah. Madrasah tuh pulang SD, sorenya madrasah. Jadi kalau mondok resmi mondok nggak pernah, gitu. Dan sekarang sudah anggaplah ke Madura masih pulang, Bang ya. Beberapa waktu lalu. Sebenarnya kan sejak COVID ini jadi orang tua juga udah nggak usah ke Madura. Kalaupun ke Surabaya, orang tua biasanya kan yang ke Surabaya gitu. Enggak nyebrang. Enggak, karena soalnya di Surabaya ada saudara, ada kakak, ada ponakan, jadi biar sekalian ngumpul di Surabaya gitu. Baru Madura sih kayaknya terakhir pas ada acara di Pamekasan itu. Oh iya, udah berapa tahun yang lalu ya? Enggak, kalau itu baru beberapa bulan sih. Ya. Tapi artinya tidak takut pulang ke Madura. Sudah banyak yang divaksin sih di Madura. Saya tidak pernah takut pulang ke Madura, tidak. Meskipun dengan berita katanya di Madura ada drone, ada yang terus ada kabar juga di video ada tuh yang orang meninggal COVID tapi di kuburnya udah nggak ada protokol kan. Ibu-ibu malah yang gotong ini. Tidak takut saya pulang ke Madura, aman. Jadi ini Bang, jadi gimana mandang Madura? Ya. Sebagai orang yang sudah orang Madura tapi dari luar gitu ya. Ya, kalau dari banyak segi pastinya. Salah satunya dari pembangunan. Salah satu yang saya soroti adalah sekolah SMA saya sekarang udah tingkat sekolahnya. Dan itu pakai SPP saya mungkin dulu ya. Jadi dipakai buat tingkat. Kalau itu aku melihatnya itu. Iya. Terus juga pembangunan yang pasti makin banyak warung-warung makan, nggak cuma bebek sinjai doang. Dulu orang taunya Madura bebek sinjai gitu ya. Ada bebek-bebek lain juga. Terus juga yang kurang sih kalau pembangunan paling tuh hotel sih. Hotel. Ini bicara pembangunan. Tolong. Enggak, kalau dari berbagai sektor ya. Iya. Hotel sih dulu karena pada saat misalnya kita acara ke Madura, nginep di mana? Paling di Bangkalan ya, kalau kita di Bangkalan di Hotel Ningrat doang. Ditolong nih pada Bupati Bangkalan, bangun Suramadu bisa. Bisa lah kita diskusi buat bangun hotel. Karena ya orang ke Madura putar balik doang kadang-kadang. Karena mungkin nggak tahu harus kemana. Itu kalau dari sektor pembangunan. Kalau daerah Pamekasan dan lain-lain nggak tahu. Tapi yang aku tahu banyak pariwisata juga muncul. Salah satunya Gili Laba. Itu kan Gili Laba baru beberapa tahun ini ya. Buat teman-teman yang nggak tahu, Gili Laba adalah pantai yang masih biru banget. Oksigennya, kadar oksigennya termasuk yang tertinggi di dunia. Karena tidak ada jamet naik motor di sana. Jadi aman, belum tercemar oksigen. Yang Giliang itu Bang, yang Giliang yang. Ya, Giliang, Gili Laba. Gili Laba ya. Oh, tapi maksud satu tempat ya. Itu kalau pariwisata. Terus aku juga justru kaget di dekat rumahku ada namanya wisata Bukit Cedi. Bukit Cedi itu semacam batu kapur gitu yang bekas digali-gali gitu. Jadi mungkin teman-teman boleh nanti ditampilin mungkin Bukit Cedi itu kayak di Mesir yang golongannya piramid sama apa tuh yang kota yang di dalam tebing tuh bro, yang dikeruk-keruk. Itu Jadi tempat wisata. jadi tempat wisata Bukit Cedi yang aku baru tahu itu kalau dari segi wisata. Nggak Dan pernah ke sana? kalau Cedi belum pernah kok. Bangkalan belum saya. Belum pernah saya karena
Dulu tempat itu termasuk zona berbahaya kalau malam. Ya jujur ya, kalau di Madura dulu tuh ada tempat-tempat yang termasuk zona merah gitu. Zona merah. Udah. Siapa yang ngasih zona merah? Polisi atau? Nih testimoni temen biasanya kayak jangan lewat situ deh kalau malam-malam gitu. Tapi sekarang kayaknya udah makin rame. Ya tadi dari segi pariwisata dan juga munculnya pantai-pantai baru ya. Soalnya kalau Sampang tuh dulu paling taunya Camplong. Sekarang pas kemarin ke Pamekasan tuh ada pantai Delegan ya, Delegan tuh. The Legend katanya. The Legend ya, mungkin Legend. bisa kalian search sendiri. Itu sih kalau dari segi pariwisata. Yang saya soroti kalau dari Madura tuh mungkin kalau dulu zaman saya nggak tahu ya masih ada apa nggak. Dulu zaman saya itu kan 2008 2009 tuh masih banyak musik. Masih hype-nya musik. Jadi masih ada acara-acara musik, acara apa gitu. Nggak tahu sekarang maksudnya anak mudanya kalau ada acara nih diakomodasinya sama siapa gitu. Ya misalnya sekarang TikTok. Apakah didukung pemerintah atau diadain acara yang resmi, misalnya di Bangkalan, kalau di Bangkalan di Gor Bangkalan itu dulu sering ada festival musik. Mungkin itu yang aku nggak tahu sekarang ada apa enggak gitu. Makin lama makin diharamkan, Bang. Jadi di Pamekasan gitu, Bang ya. Ya kalau Pamekasan Ada konser. ya. Ini serius nih. Iya. Baru Gambus, Bang ya, yang Islami. Oh, Gambus tidak apa-apa. Kan sama-sama musik. Nah itu yang kemarin, Bang ya. Bioskop ditolak. Ada bioskop ditolak. Itu juga ya karena memang susah sih kalau kita nggak nganggap pemahaman mereka tuh kolot atau enggak ya. Mereka punya pemahaman yang sudah bertahun-tahun. Mungkin bioskop dianggap negatif mungkin. Maksiat katanya, Bang. Bioskop maksiat katanya. Iya sih. Enggak, itu yang ngelarang udah pernah nonton bioskop belum? Itu. Enggak, mungkin bayangannya tuh takutnya kita kan salah paham gitu. Kenapa kamu ngelarang? Maksiat. Emang tahu bioskop gimana? Takutnya gitu. Takutnya kan bioskop tuh tempat gelap. Pasti ngencuk di dalam. Enggak harus gitu. Maksiat ditolak di demo besar-besaran. Di demo bioskop. Pantas pas saya pulang ke Madura filmnya masih Susana ya. Ternyata ditolak bioskop. Ya itu maksud itu mungkin ini harusnya tugas pemerintah sih mensosialisasikan. Maksudnya bioskop ini bukan berarti ini tempat mesum. Atau kalau mau dicari udah deh bikin bioskop khusus muhrim cewek, muhrim cowok gitu. Enggak, ini bagus loh buat Pamekasan ini saya serius nih. Ini solusi yang benar. Gitu, ya. Oke, kalau masalahnya adalah kalian takut di dalam bukan muhrim ngumpul. Oke, kita menghormati keyakinan itu, ya udah dibikin kayak ini bioskop khusus cowok. Atau jam tayangnya dibagi-bagi. Misalnya siang sampai sore cewek-cewek. Sore sampai malam cowok. Berarti bukan bioskop, Bang, pondok pesantren. Ya itu kan solusi biar bioskop tetap ada dan juga keyakinan tetap bisa dijalankan. Soalnya banyak juga yang teman-teman nanya di Madura ada mall nggak gitu. Kalau di Bangkalan ada Carrefour doang. Saya nggak tahu sih itu masuk mall apa enggak gitu. Itu di Pamekasan ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Swalayan aja, grosir ya. Grosir ya? Bioskop tuh padahal salah satu cara buat ya ekonomi juga ya. Ekonomi juga loh kalau ada bioskop. Ini bioskop doang apa di dalam mall? Bioskop doang. Bioskop doang. Ya ada apa food courtnya juga di luar tapi. Oh, saya punya ide. Buat pemerintah Pamekasan, kenal juga enggak langsung ngasih masukan. Mohon maaf nih buat bupatinya siapa Bupati Badrutama. Badrutama. Iya. Mungkin bisa dipotong nih video ini disampaikan ya. Kalau mau bikin bioskop, pertama tadi dipisah, ini cowok, ini cewek. Dan untuk pertama filmnya religi semua aja. Kan jadi nggak bisa nolak. Mau marah, waduh bagus filmnya. Gitu. Yang ada nuansa takbir-takbir. Yeah. Dan pakai bahasa Arab bisa. Bioskop. Biskop. Biskop aja. Kop. Nah, biskop. Nah, setelah jadi Islam ya. Jadi Islam, orang mau marah kan? Wah, tulisan Arab nih. Nah, itu yang heran banget. Aduh, biskop 212.
Siapa tahu ya. Tapi Tidak aja jelas, itu bang, wisata juga dibakar bang. wisata dibakar. Maksiat juga katanya. Apa wisata apa tuh waktu itu? Wisata waktu itu bukit ya, ada bukitan dibuat tempat makan sekaligus wisata. Dibakar gara-gara maksiat. Jadi memang banyak bang, bukan haram di Madura ini yang banyak maksiat itu. Maksiat ya. Maksiat ini semuanya maksiat ya bang. Nggak, kenapa solusinya langsung dibakar gitu? Maksudnya kan Nah makanya saya tanya bang tadi, Iya. nggak takut pulang ke Madura di maksiat ini. mungkin saya pulang di Suramadu gitu. Kita janjian sama orang tua saya bisa ke Suramadu nggak gitu. Kenapa takut dibakar gitu. Tapi itu yang menjadi permasalahan sih, karena memang di tempat-tempat yang Madura kan terkenal dengan religius. Iya itu bang itu. Santri. Tapi kan bukan berarti kita menutup semua hal yang modern yang bisa kita peras manfaatnya gitu. Iya. Toh juga di Arab, di Abu Dhabi itu kan juga banyak tempat-tempat Bioskop ada di bioskop. kemarin dibuka tahun berapa ya? Kalau memang mau menjaga muhrim-muhrimnya kayak tadi. Dan kafe ceritanya kenapa langsung dibakar tadi? Kan ada diskusi dulu gitu. Ada nanya dulu gitu. Kenapa solusinya langsung dibakar gitu? Masa ada apa di situ? Apa memang dianggap kafe remang-remang kayak mungkin di daerah mana? Daerah Malang atas itu? Karena di daerah situ katanya anggaplah wilayah pesantren katanya. Ya, oh. Padahal radiusnya masih jauh banget sih sebenarnya. Berapa kilo tuh? Mungkin sekitar 10 atau 5 kilo. Itu jauh loh. Itu jauh loh. Bukan dekat ini pagar ini. Itu bahkan tidak masuk radius pesantren kalau 10 kilo itu. Berapa? 5 sampai 10 kilo lah. Iya, 5-10 kilo itu udah nggak kedengeran apa-apa. Maksudnya ya udah beda daerah harusnya. Iya. Katanya itu daerah religius. Dan di kafenya tuh ngapain? Nggak ada orang makan-makan aja. Nah, apakah ada kegiatan setelah itu? Nggak ada karaoke, nggak ada tempat karaoke, nggak ada. Makan-makan aja doang. Ya orang ke sana makan, selesai. Terus dibakar? Ya, Karena setelah itu ya ditolak awalnya bang. Kan emang rentan penolakan sih di wilayah. oh, alasannya apa warga situ nolak? Maksiat intinya. Bundurnya maksiat itu. Kan makan bukan maksiat gitu. Ya memang kan setiap daerah punya keyakinan masing-masing. Iya. Ya. Cuma ya itu harusnya tugas pemerintah sih. Tugas pemerintah. Kecuali yang nolak pemerintah juga. Itu susah, udah susah. Tapi kalau misalnya pemerintahnya pengen ada pembangunan, kan sejujurnya kalau makan nggak ada masalah, nggak ada maksiat. Terus juga itu bisa menyerap tenaga kerja, ya kan? Terus juga bisa mendatangkan wisatawan biar kita tidak ke Bebek Sinjai terus. Why? Saya nih mau ngajak temen tuh, masa hiburannya Bebek Sinjai terus gitu, maksudnya ke Madura yuk. Ada apa di Madura? Hah, Bebek Sinjai. Nah, mungkin sekali orang, Bebek Sinjai, aku suka sekali. Oke. Kalau lagi-lagi udah 3 tahun nih, udah berapa tahun Suramadu ya? Udah Wah, lama sekali. 13 tahun ya. Masa Bebek Sinjai terus hiburannya gitu. Maksudnya ya semoga dengan diskusi nih antara pemerintah dijelasin ke warga-warga yang bakar tuh. Ya sebelum dibakar dimatiin dulu koreknya gitu. Karena kita nggak bisa diskusi dengan obor menyala kan. Kita boleh nggak kita diskusi, ini kan demi kepentingan, ini cuma makan loh. Nggak percaya. Atau ditraktir dulu mungkin kita makan bareng. Terus juga dijelasin ini bukan kafe yang buka sampai maksiat. Bukan kafe remang-remang, nggak ada biduan-biduan. Nah ini dia herannya. Katanya maksiat. Tapi orkes dangdut masih ada. Masih ada. Harusnya ada nggak sih orkes dangdut? Ya udah nggak ada. Di mana? Di situ udah nggak ada? Ya bahaya itu, pasti ditolak duluan sebelum izin. Jadi kalau ada orkes ya. Oh sekarang udah nggak boleh orkes dangdut? Ya, misalnya mau izin ke polisi ya. Iya. Ini bagian yang ini masuk dulu ke polisi, ditolak gitu. Penolakannya di mejanya polisi. Oh jadi dia mau datang ke polisi terus ada satu orang ini yang Jadi berarti orkes dangdut juga udah nggak boleh? iya udah nggak ada. Udah. Oh. Kalau di wilayah Sumeneb masih ada, di wilayah Pamekasan ini ya. Oh berarti Pamekasan nih yang religius berarti ya? Religius sekali, Bang. Ini sorry, ini Pamekasan atau Aceh? Enggak, ini nanya serius. Ini Pamekasan. Oh, Pamekasan. Karena memang aturannya sama-sama religius ya. Enggak apa-apa, sekali lagi teman-teman. Kita harus menghormati misalnya orang percaya ini, tapi ya kalau masih bisa didiskusikan. Betul. Kalau orkes dangdut mungkin udah jelas, mungkin biduannya terlalu vulgar. Tapi kalau kayak kafe,
tanpa keterangan terus dibakar, itu harusnya pemerintah yang turun tangan. Oke, Bang. Terima Ya, kasih, Bang ya. sama-sama. Mungkin cuma itu yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menerima saya Ya. bersama Boger. Bang. Iya, jadi dia datang bersama Boger di sini ya. Karena Boger nggak bisa dilepas sendiri kan. Karena dia nggak turun-turun, naik bis nggak turun-turun. Takut naik ke atas, Bang. Gini terus. Di pala kondekturnya lagi di mana. Oke, terima kasih. Jangan lupa teman-teman di subscribe channel ini dan semoga konten kreator lokal seperti Mas Ongki bisa makin banyak ya. Karena yang aku lihat kreator, aku juga tergabung di grup Madura Kreator yang bisa ngenalin, misalnya nih ada Boger yang joget-joget. Ya orang akan mengenal Madura sih joget-joget. Enggak kok, nggak joget doang, ada naik di atas toples juga. Saya ngomong gitu ya. Tapi kecuali Boger berkoordinasi dengan Kemenparkraf ya, dia biasa joget di pantai bisa gitu. Karena itu yang dilihat anak muda. Karena gini, orang luar lihat Madura isinya apa sih? Pepe Sinjai, oke. Suramadu pasti tahu. Boger joget-joget, ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman seperti Mas Oki dan teman-teman kreator yang nonton ini kenalin tuh wisata-wisata Madura, bahwa di Madura ada ini. Dan kalau Boger juga punya exposure, dia harusnya bisa digait pemerintah. Nggak ada ini. Itu dia. Pemerintahnya sibuk Ngabisin uang gitu. meredam warga agar tidak burn. Oke, semoga ada jalan terbaik buat wisata terutama di Pamekasan. Respect.